Oke, kita beralih ke informasi berikutnya. Batik Air ini salah satu maskapai akhirnya buka suara usai kasus pilot dan kopilot tertidur selama 28 menit saat pesawat terbang dari Kendari, Sulawesi Tenggara menuju ke Jakarta dengan langsung mengambil tindakan preventif, yaitu penonaktifan sementara pilot penerbangan nomor ID 6723 dengan rute Kendari Jakarta yang bertugas pada 25 Januari 2024. Dari keterangan yang didapatkan dalam penerbangan, diketahui pilot dan kopilot kurang beristirahat dalam penelusuran sejak H-3 menjelang terbang. Kopilot mengaku kelelahan karena membantu mengurus bayi kembarnya yang baru berusia 1 bulan dan sempat berpindah rumah. Sedangkan pada 22 Januari, kopilot memiliki satu penerbangan dengan total penerbangan 1 hingga 2 jam. Iya, selesai bertugas pada pukul 18.42 waktu Indonesia Barat, kopilot ini kembali ke rumah dengan menumpangi mobil yang dikemudikan oleh sopir. Sekali lagi pemirsa, pihak Batik Air kemudian memberhentikan kedua sementara ya, jadi penonaktifan sementara untuk kegiatan tersebut ya, pilot terbang, betul. Oke pemirsa, kita sebetulnya juga berupaya mengundang pihak dari Batik Air ya pagi ini, tapi mungkin masih ada kesibukan yang sedang dilakukan oleh teman-teman di Batik Air atau di Lion Group. Pagi ini kita akan mengundang salah seorang pilot senior yang memang sudah hadir bersama di tengah kita di studio pada pagi hari. Kita undang sekarang ya. Langsung saja, inilah dia pemirsa, sudah hadir bersama kami ada Kapten Dafiul Hamid, pilot senior. Monggo langsung saja. Selamat pagi, Cap. Kita ingin tahu juga sebenarnya ya tugas dan juga sejatinya seorang pilot itu pada saat mengendarai. Selamat pagi, Cap. Mengemudikan pesawatnya. Selamat pagi, Bang Fadil. Lama nggak ketemu. Lama nggak ketemu. Ya? Oh, pagi. Silakan. Monggo, silakan. Ya, kasih. Duduk di mana? Ini ya, silakan di situ. Mungkin pertanyaan saya, Kapten pernah tidur kah di pesawat kan gitu ya? Oh enggak. Tapi teman-teman pilot atau mungkin teman-teman aviasi begitu ya, melihat atau mendengar peristiwa ini, apa komentarnya? Ya, menyayangkan lah kejadian ini terjadi. Kalau bicara soal tidur, sebenarnya kita diperbolehkan. Salah satu kan intinya di peraturan bagaimana? Oh, diperbolehkan? Diperbolehkan. Jadi quick nap aja sampai dengan 30 menit kalau nggak salah. Pada saat menerbangkan? Karena kenapa? Ini kan terutama untuk long flight. Ya. Ini kan Jakarta Kendari kira-kira 3 jam ya. 3 jam ya. Ya. Dan di situ sebenarnya kondisi penerbangan ini red eye juga. Red eye dalam artian departure-nya pesawat ini di saat orang normal itu sedang tidur. Oh, oke. Jadi red eye flight. Nah kemudian setelah kondisi aman, kan pilot itu ada 2 ya, ada captain, ada co-pilot. Kemudian kita bisa koordinasi dengan rekan kerja kita, siapa mau istirahat duluan. Tapi tentu ada syarat-syaratnya. Pesawatnya dalam keadaan stabil, cruising, ya itu diperbolehkan sampai dengan ya 10 sampai 30 menitan, oke. Mekanismenya seperti apa? Bila mana memang seorang Kapten Rafiqul mungkin ingin istirahat begitu, apa step by stepnya mungkin? Kan dimulai dari awal penerbangan kita sudah ketemu, karena kita kan gaya kerjanya dinamis, Mas. Jadi setiap partner kita kan selalu berganti-ganti. Oh iya. Ya, kita nggak mungkin terbang dengan satu pilot dengan first officer itu saja. Kemudian cabin crew-nya juga tidak mungkin. Pasti dinamis. Jadi kemudian kita briefing. Di sini ditanyakan gimana, sehat, license-nya kita cek, kemudian kita juga cek kesehatan. Kemudian setelah normal semua, menyatakan oke. Misalnya saya lagi capek gitu loh. Oke, saya tadi nggak istirahat. Gimana? Jadi kondisi terakhir tuh kita ngobrol aja. Di briefing itu ada part of the briefing. Artinya juga komunikasi itu terjadi hanya di dalam kokpit itu saja atau juga melibatkan menara-menara yang memang kita lintasi? Harus dikomunikasikan juga atau memang hanya antar? Tidak, antar kita aja. Sebelum terbang kan ada namanya briefing pertama ya. Briefing. Bagaimana, kemudian masuk ke pesawat, kita cek kondisinya semua, kemudian pesawatnya terbang, boarding, start engine, taxi, airborne. Kemudian setelah keadaan aman ya salah satu dari kita bisa melakukan istirahat sebentar, tapi bukannya deep sleep ya harusnya.
hanya untuk merem aja. Dan itu posisinya di kursi itu ya? Di kursinya ada. Oke. Dan salah satunya harus mengambil alih kan? Ya. Apa yang dilakukan oleh partner yang Jadi harus ada prosedurnya, you have control and communication, ya. Kemudian atau kalau misalnya siapa nih yang terbang duluan, siapa pilot flying, pilot monitoringnya siapa, itu masing-masing ada tugasnya. Kemudian bila salah satu berhalangan, bukan cuma tidur, misalnya kita harus ke belakang, ke toilet. Kita sebelumnya CRM yang baik, ya, kru manajemen resources yang baik, kita kasih tahu, ini sekarang kita terbang cruising on navigation mode, semuanya manage, misalnya kalau di Airbus seperti itu. Ya semuanya manage, you have control and communication. Wah, gitu. Kemudian itu first officer tegang atau ya kalau Enggak sih, kan ini sudah biasa ya. Dalam keseharian kita itu udah biasa. Demikian juga setelah kita kembali, setelah dari absen kembali, sang yang kita serahkan ngomong lagi. Komunikasi lagi. Kita cabut mandat itu ya. Kita cabut mandat. Ya, ini Cap masih sama. Atau kita udah pindah frekuensi dari Jakarta Control ke ujung control, frekuensinya sekian. Jadi itu komunikasi yang baik. Jadi dikomunikasikan. Boleh tidur tapi dengan syarat-syarat yang lumayan ketat. Ini yang nggak banyak diketahui masyarakat juga kan sebenarnya ya, bahwa memang sebenarnya hal ini sudah biasa asalkan kemudian komunikasi berjalan dengan lancar dan juga semua under control gitu ya. Tapi kan lain hal dengan yang terjadi kemarin begitu loh, Cap. Baik, Ayah, saya ambil alih dulu untuk kita break dulu sejenak. Silakan. Kita harus komunikasi yang baik. Silakan Arif Fadil. Tetap bersama kami akan kembali saat lagi. Oke, pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia lagi. Kita lanjutkan diskusi, Cap. Jadi kan sebenarnya itu yang tadi kita nggak banyak yang tahu ya. Ternyata diperbolehkan untuk tidur asalkan komunikasi dan juga masih ada kontrol gitu. Nah, tapi nah itu dia permasalahannya kan ini dua-duanya tertidur dan bahkan kalau kita lihat radar kan sempat keluar jalur loh. Ya kan? Oke, tapi kalau memang konteksnya seperti itulah, itu yang terjadi pada saat penerbangan. Apa yang bisa dilakukan? Boleh tidak sih kemudian pramugari memang punya SOP untuk mengecek ke kokpit atau seperti apa? Kalau lihat datanya kan 28 menit lost contact ya. Betul. SOP-nya 30 menit, nyaris. Wow. Dalam 30 menit kita pasti dicek melalui interphone atau dia datang ke kokpit untuk ngecek apakah semuanya baik-baik saja. Ataupun nanti misalnya yang saya bilang tadi harus absen untuk ke toilet atau keperluan yang lain, salah satu dari mereka harus menemani pilot yang satunya. Jadi tidak bisa untuk mencegah waktu Air Berlin ya, Andreas Lutzbies yang sudah bunuh diri. Itu menabrakkan pesawatnya untuk mencegah hal-hal seperti itu. Jadi jangan ada satu orang di kokpit, takutnya. Meskipun yang menemani itu juga tidak tahu menahu dan mengerti sekali dengan teknik penerbangan. Dia kru, pasti dia ngertilah. Secara detail tidak, tapi paling tidak untuk safety-nya. Kita ngomongin safety. Dan apa-apa yang harus dilakukan kan? Ya. Kalau misalnya tiba-tiba dia pingsan atau ada sakit perut, pingsan atau jantung, masih ada orang yang bisa membukakan pintu. Dan cara komunikasi akan seperti apa? Ya, itu part of the CRM, also policy dari company. Artinya setiap 30 menit itu pramugari sebenarnya akan mengecek langsung ke kokpit itu? Ya. Aturannya seperti itu ya? Ya. Oh, oke. Dan kalau misalnya dilihat di radar begitu ya, itu kan sempat jauh ya, kemudian keluar dari jalur, terus langsung menikup. Karena dia sedang menghindari radar, Mbak ya. Menghindari weather. Ada cuaca buruk di jalur penerbangan, di navigasinya untuk arah kurus untuk mendarat di Jakarta runway 25 kiri to 5 left. Dia sedang dalam mode heading mode untuk menghindar dari cuaca buruk itu. Kayak dia ke kiri. Harusnya dari kontak Jakarta juga Jakarta Control dia bilang batik flight setelah clear weather laporkan, nanti sama si Jakarta Radar akan difaktor lagi ke arah mana, ke arah kurus kah, ke upnux kah, seperti itu ada poin-poin yang kita terbang untuk mendarat di 25 left. Oke, Captain Rafiqul, sejenak kita ingin menampilkan ini awak media kan tentu kan berjibaku ya untuk mendapatkan pernyataan resmi. Termasuk juga melibatkan pihak Batik Air atau Lion Group pada pagi hari ini. Tapi pihak dari Lion Group mengirimkan press release sepertinya yang kami dapatkan dari Pak Danang Mandala Prihantoro. Beliau ini adalah selaku Corporate Communication Strategic dari Lion Group yang memang menyebutkan dan merilis dalam rilis tersebut pada 26 Januari 2024 Batik Air mengambil tindakan preventif dengan menonaktifkan atau membebas tugaskan sementara pilot penerbangan nomor ID 6723 rute Kendari ke Jakarta yang bertugas pada 25 Januari 2024
Dan memang di Batik Air sendiri dalam rilis tersebut kami juga mengutip, Batik Air menekankan kembali pemahaman akan pentingnya memaksimalkan waktu istirahat bagi awak pesawat agar tetap dalam kondisi prima sebelum melaksanakan tugas terbang, dan ini merupakan langkah penting dalam upaya mempertahankan standar tinggi dan keselamatan penerbangan. Ini kita perlu garis bawahi, bicara keselamatan penerbangan. Kapten pada saat tidur bersama pilot dan co-pilot, ini dalam artian dalam waktu bersama, sama-sama ya, waktu bukan ya, kita lanjut aja di diskusi kita ya, jangan sampai terdistrak apapun gitu. Nah jadi bisa dikatakan pesawat itu pada saat itu mungkin bisa saja uncontrol gitu ya, karena kan memang tidak ada yang tidak dalam kendali pada saat itu. Betul. Atau automatic pilot atau seperti apa mekanismenya? Dalam hal ini mereka terbang dalam autopilot mode. Autopilot mode. Kemudian bukan di navigation mode. Navigation mode mereka akan mengikuti jalur penerbangan yang sudah ada di flight plan yang mereka masukin point to point to point to point. Di FMGS pesawat, di komputer pesawat sudah dimasukkan rencana penerbangan. Flight plan sudah dimasukkan ke situ. Karena ini sedang heading mode, karena tadi menghindar cuaca, dia akan ke kiri, menghindar ke kiri. Ya, diversion ke kiri. Nah, disitulah tertidur. Kemudian pesawat ini yang menyebabkan pesawat ini terus ke arah 250. Apakah pada saat dia keluar dari jalur, detik-detik awal dia keluar dari jalur, tidak ada instrumen yang mengingatkan orang atau pilot dan co-pilot itu, seperti kayak terrain atau whatever? Karena ini sedang cruising di 36.000, ya tidak ada apapun. Ya artinya kan keluar jalur seharusnya kan Anda keluar jalur atau apa ya, gitu istilahnya. Kan di situ ada FMA, Flight Mode Annunciator-nya kita baca. Di prosedur Airbus 320 seperti itu. Kemudian kebetulan saya terbang. Kebetulan ada penerbang Airbus, oke. Kita heading, kita akan pull, jadi di FCU, di flight, di instrumen pesawat yang di tengah, FCU kita akan putar arah mana yang pesawat ini akan kita kehendaki di heading mode untuk menghindar radar terus. Kemudian karena kalau terbang berdua, kita kan harus ada nonce di situ, heading. Misalnya 250 blue. Jadi kita memastikan, kemudian si pilot monitornya akan ngomong cek. Dalam hal ini pilot monitornya kan sedang tidak ada. Atau dia bertindak sebagai pilot flank dan pilot monitor. Jadi dia pasti dalam hatinya ke heading 250. Itu. Jadi karena cruising ya dia akan diam seperti itu saja. Tidak ada, kecuali mungkinan di heading 250 karena tertidur, di depannya ada awan lagi, ada cuaca lagi, masuk ya itu bisa bahaya juga. Itu bisa bahaya. Bisa bahaya. Iya kan, tapi sekali lagi apapun instrumen ataupun juga arahan, warning, sistem suara-suara yang keluar di kokpit pada saat itu, artinya kalau 28 menit berarti sama sekali tidak mendengar. Artinya bisa kita katakan ini deep sleep dong berarti. Ya. Okay. Jadi salah satu faktornya red eye flight tadi. Oke. Dan kalau bisa dilihat di dalam radar itu ya, apa yang bisa dibaca sih Cap? Karena kalau kita orang awam gitu bacanya, waduh, keluar jalurnya agak ekstrim juga itu ya, cukup jauh selama 28 menit itu, bahkan ekstrim hampir mendekati laut begitu loh, kemudian langsung menikuk tajam. Kalau bisa dibaca dari yang ahli aviasi seperti apa? Ya dia sedang radar mode, kemudian begitu dia awake, dia kan sadar posisinya di mana. Langsung. Makanya dia akan berbelok ke arah Jakarta. Begitu. Artinya kalau kemudian nambah lagi tuh menit tidurnya, bisa sampai ke laut selatan. Bisa sampai ke Samudra Hindia. Kalau misalnya nadar 30 menit lagi aja ya, 1 jam mereka deep sleep. Tapi saya rasa itu enggak lah, karena kan setiap 30 menit akan dicek oleh pramugari. Kalau di udara itu, jalur itu kayak darat nggak sih? Maksudnya bisa saja mungkin jalur yang kita sedang keluar itu dipergunakan oleh maskapai lain pada saat itu. Ada juga. Tapi kan ada separasinya, paling nggak 40 nautical mile untuk altitude yang sama. Artinya maksudnya apa dalam bahasa? Separasi itu jarak. Dan itu sudah ada? Ada SOP-nya, dari teman-teman ATC, Airnav sudah ada. Jadi insya Allah masih aman. Nah ini Cap terakhir Cap, himbauan apa buat teman-teman pilot dan co-pilot dari seorang Kapten Rafiqul yang juga pilot juga, secara pilot senior juga? Be profesional aja. Ya. Kita harus tahu kita memang ratusan penumpang Cap kita bawa. Iya, 150 lebih. Profesional dalam artian gini, kita harus tahu jam kerja kita bagaimana. Kalau red eye flight ya mempersiapkan diri untuk itu, dalam artian coba istirahat sebelum melakukan tugas. Meskipun kita family man juga, makhluk sosial. Ya, maka dari itu yang saya tadi off air tadi kita ngobrol.
harusnya setelah 6 hari kerja kita dapat 2 hari libur. Kenapa? 1 hari buat rest dan 1 lagi buat family. Ya, pasti ada anak minta antar ke mall, minta antar main, berenang dan seterusnya. Nah, kalau cuma 1 hari kan itu ke distract. Istirahat kita ke distract oleh keluarga. Karena kita juga makhluk sosial yang harus ya bersosialisasi. Ya. Karena tanggung jawab membawa ratusan nyawa ini ya, Cap, ya, nggak main-main begitu ya. Siap, baik. Terima kasih banyak. Sama. Captain, terima kasih. Sukses untuk Anda. Kasih. Salam untuk keluarga juga. Ya, Salam untuk keluarga. Selamat menunaikan ya, ibadah maaf lahir batin. Maaf lahir batin. puasa ya. Ya, terima kasih banyak.